Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, baik dan bahagia. Di sini kami dari kelompok 6 akan ngobrol-ngobrol seputar konseling keluarga. Tentu saja di sini saya tuh nggak sendirian nih, saya bersama dengan teman-teman saya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada baiknya kalau kita berkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri. Saya Lensi Destianingrum dari Universitas Negeri Malang. Saya berasal dari Purworejo. Selanjutnya ada teman saya, Mbak Alia, yang akan memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, nama saya Nurul Alia Usman dari Universitas Negeri Malang. Saya dari Malang. Oke, selanjutnya ada Mbak Nurul. Silahkan Mbak Nurul. Halo semua, perkenalkan, saya Nurul Mutafiah dari Universitas Negeri Malang, asal dari Tangerang. Oke, yang selanjutnya ada Mbak Titis. Halo, saya Titis Adining Tias dari Universitas Negeri Malang. Saya berasal dari Blitar. Yang terakhir, Mbak Triani. Silahkan Mbak Tria. Assalamualaikum, halo semua. Saya Tria Mugi Arum dari Malang. Oke, terima kasih semua teman-teman. Kalian udah kenal dong ya sama teman-teman saya. Nah, tema pada pembicaraan kita pada hari ini yaitu tentang konseling psikologi keluarga. Nah, yang pertama-tama dulu nih ya, sebelum kita masuk ke tema, kita mau bahas dulu nih yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga. Karena pada dasarnya kita tuh merupakan makhluk sosial, gak mungkin bisa gitu loh, hidup sendirian. Kita juga berasal dari suatu keluarga, semua orang itu juga berasal dari keluarga. Yang pertama, saya mau tanya dulu nih sama Mbak Alia, kira-kira pengertian atau arti keluarga menurut Mbak Alia tuh seperti apa sih? Nah, iya. Keluarga menurut aku tuh sekelompok orang yang terikat melalui hubungan darah, adopsi, dan pernikahan. Nah, keluarga itu kan satuan unit terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Dan ada juga secara universal, yaitu ada nenek, kakek, sepupu. Kita selalu mengunjungi mereka untuk sekedar bersilaturahmi dan temu kangen. Nah, itu juga termasuk dalam keluarga kita yang biasa disebut dengan keluarga besar. Itu Mbak Lensi. Kalau menurut Mbak Nurul nih ya, keluarga itu merupakan satuan unit terkecil di dalam masyarakat. Nah, selain itu, keluarga juga terdiri dari keluarga besar dan keluarga kecil. Seperti itu. Kalau dari Mbak Tria mungkin ada tambahan? Ya, kalau menurut Mbak Alia kan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat gitu ya. Kalau menurut saya nih, keluarga itu adalah beberapa orang yang berkumpul suatu tempat tinggal atau satu atap gitu ya, yang saling bergantung, ketergantungan gitu. Keluarga juga ada keluarga kecil, kayak ayah, ibu, anak, dan juga ada keluarga besar gitu, yang saling berinteraksi satu sama lain. Begitu, Mbak. Jadi di dalam keluarga tuh ya, selain ada keluarga besar dan keluarga kecil, juga ada interaksi pastinya di dalamnya, karena secara tidak langsung kita setiap hari itu saling bertemu, jadi saling melakukan interaksi. Selanjutnya setelah kita mengetahui nih dari arti dari keluarga, terkait dengan tema kita yaitu konselingnya nih. Nah, kalau dari Mbak Nurul, pengertian konseling menurut Mbak Nurul itu seperti apa? Adapun kalau menurut saya konseling itu adalah proses bantuan permasalahan persoalan yang terjadi di dalam sebuah keluarga. Nah, sebenarnya konseling itu kan udah harus melulu tentang permasalahan kan. Nah, bisa saya sebut sebagai kontrol diri, yaitu apa? Jadi di dalam konseling itu terdapat kontrol diri gitu antara misalnya seorang ibu dan seorang ayah gitu. Mereka mengetahui nih kira-kira tadi kenapa ya bapaknya ini kayak agak ngambek gitu atau anaknya cemberut gitu. Nah, dengan ada kontrol diri itu di dalam konseling akan memberikan penyadaran gitu kepada dirinya kalau misalnya dia itu ternyata agak salah gitu. Nah, dengan kayak gitu dikomunikasikan gitu. Setelah dikomunikasikan maka akan terjawab gitu. Kenapa sih ini permasalahannya gitu. Nah, itu merupakan
menurut saya pengertian dari konseling itu. Baik, terima kasih pada Mbak Nurul. Mbak Titis, ada yang mau ditambahkan mengenai pengertian dari konseling? Nah, jadi betul sekali seperti yang dikatakan sama Mbak Nurul tadi ya. Jadi konseling itu merupakan suatu proses dalam membantu menyelesaikan permasalahan seseorang secara profesional. Jadi di dalam suatu konseling itu terdapat dua orang yang terlibat. Yang pertama adalah orang yang melakukan konseling, yaitu dinamakan konselor, sedangkan orang yang mendapatkan konseling itu disebut dengan konseli. Jadi, konseling ini merupakan upaya dalam membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli, agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, juga mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakini sehingga konseli merasa bahagia dan efektif dalam perilakunya. Seperti itu. Jadi menurut Mbak Titis itu konseling itu merupakan prosesnya ya, proses suatu penyelesaian masalah yang menggunakan secara profesional atau yang bisa disebut dengan konselor seperti itu. Nah, kalau kita tadi sudah membahas tentang keluarga dan tentang konseling, gimana kalau kita membahas tentang keduanya nih, yaitu digabung jadi konseling keluarga. Jadi kalau menurut Mbak Alia gimana nih pendapatnya mengenai konseling keluarga? Nah, iya. Konseling keluarga itu kan bantuan yang dimaksudkan untuk mengubah hubungan-hubungan yang tidak harmonis di dalam suatu keluarga agar keluarga tersebut mencapai hubungan yang lebih harmonis. Nah, manusia kan diciptakan sebagai manusia yang membutuhkan bantuan satu sama lain atau bisa disebut sebagai simbiosis mutualisme. Begitu juga di lingkungan keluarga. Jika ada keluarga yang memiliki permasalahan, dibantu menyelesaikan permasalahan tersebut agar tercapai suatu keluarga yang harmonis. Begitu Mbak Lexi. Berarti konseling keluarga itu adalah proses simbiosis mutualisme di dalam suatu keluarga agar tercapai suatu penyelesaian masalah dan mencapai keluarga yang harmonis. Kalau dari Mbak Titis mengenai konseling keluarga itu seperti apa? Nah, jadi konseling keluarga ini pada dasarnya kan merupakan penerapan konseling pada situasi yang khusus ya. Jadi konseling keluarga ini secara khusus memfokuskan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga juga. Jadi meskipun yang terkena masalah itu cuma salah satu anggota keluarga lain itu juga terlibat dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Berarti konseling keluarga itu adalah suatu penyelesaian masalah yang berfokus pada masalah keluarga. Tapi di sini penyelesaian masalahnya tidak hanya berfokus pada satu orang saja, tetapi pada satu keluarga itu. Begitu ya Mbak Titis. Oke. Kalau dari Mbak Nurul nih ada tambahan nggak dari kedua pendapat dari Mbak Nurul dan Mbak Titis tadi? Aku setuju sama pendapatnya Mbak Titis sama Mbak Nurul, yaitu kan konseling keluarga itu menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam keluarga gitu ya. Nah, saya mau nambahin tentang di dalam konseling keluarga juga ada yaitu yang disebut kontrol diri gitu. Nah, kontrol diri itu dari masing-masing keluarga gitu, sehingga mereka itu sadar gitu, menyadarkan masing-masing dari anggota mereka jika ada permasalahan atau untuk saling peka lah gitu, saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan di dalam keluarga tersebut gitu. Berarti, berarti untuk saling anggota keluarga satu sama yang lain agar saling mengerti ya satu sama lain saat salah satunya terjadi masalah. Kalau dari yang terakhir Mbak Triani ada tambahan nggak? Iya, ada. Itu kan tadi menurut pendapat ya, ini saya mau menambahkan dari salah satu ahli, Tantawi, mendefinisikan konseling keluarga sebagai bantuan yang berkenaan dengan masalah-masalah keluarga, meliputi hubungan antar anggota keluarga, ayah, anak, peranan, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Baik, berarti pendapat atau gagasan dari Mbak Tra ini menurut dari ahli ya Mbak? Ya, benar banget. Oke, selanjutnya nih ya, dari konseling keluarga tuh ya, dibentuknya atau dibuatnya konseling keluarga itu kan pasti memiliki tujuan atau manfaatnya, karena tidak mungkin sesuatu itu diciptakan atau dibuat tanpa memiliki tujuan. Sama halnya juga seperti konseling keluarga, dibuat
juga memiliki tujuan. Nah, salah satu ada banyak tuh ya pasti tujuan-tujuannya. Kalau dari menurut Mbak Nurah nih ya, apa sih salah satu tujuan dari konseling keluarga? Kalau menurut saya, tujuan dari konseling keluarga di antaranya itu membantu anggota keluarga belajar untuk menghargai secara emosional gitu. Bahwa dinamika keluarga adalah kait mengenai dinamika di antara anggota keluarga yang lainnya. Jadi maksudnya tuh gini, di dalam anggota keluarga ini dituntut gitu untuk saling menghargai, karena tuh pasti kan di dalam keluarga tuh pasti ada dinamika gitu. Nah, itu dituntut buat kita tuh saling menghargai setiap ada perubahan gitu, saling menjaga gitu. Seperti itu tujuannya. Jadi tujuan dari konseling keluarga itu untuk meningkatkan rasa saling menghargai secara emosional antar anggota keluarga untuk mengatasi dinamika perubahan, dinamika keluarga atau perubahan di dalam suatu keluarga. Kalau dari Mbak Tria, menurut Mbak Tria gimana nih mengenai tujuan? Ya, saya mau menambahkan tujuan konseling keluarga selain dari Mbak Nurul tadi ya, itu agar tercapainya keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota. Maksudnya itu kan ayah di dalam keluarga, ayah kan tugasnya mencari nafkah sebagai rumah tangga. Anak tugasnya kan dia belajar, bantu orang tua begitu, seimbang hak dan kewajiban anggota keluarganya itu seimbang. Baik, berarti agar tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban dari peranan antar anggota keluarga ya, Mbak Tria. Ya, betul. Selanjutnya Mbak Titis, ada yang mau ditambahkan dari tujuan konseling keluarga? Nah, jadi untuk tujuan konseling keluarga ini juga mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang mengalami frustasi atau kecewa. Jadi konflik dan rasa sedih yang terjadi karena faktor sistem keluarga atau di luar sistem keluarga. Jadi meskipun salah satu anggota keluarga itu ada yang mendapatkan permasalahan dari luar keluarga, anggota keluarga itu juga harus mengembangkan toleransi yang cukup terhadap anggota-anggota keluarga yang bermasalah dan juga turut membantu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, berarti dalam suatu keluarga itu agar mengembangkan adanya toleransi saat salah satu anggota keluarga itu terjadi punya masalah atau punya problem-problem di luar dari problem keluarga. Yang terakhir dari Mbak Nurul. Nah, tujuan dari konseling keluarga itu salah satunya ada mengembangkan motif dan potensi-potensi setiap anggota keluarga dengan cara memberi dorongan, memberi semangat, dan mengingatkan anggota tersebut. Misalnya nih, anaknya tuh nggak bakat akademik, tapi bakatnya di non-akademis. Nah, itu orang tua harus mendukung sepenuhnya. Seperti mengikutkan les privat, seperti itu. Dengan adanya dukungan penuh itu, maka anak tersebut semakin termotivasi dan menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu, Mbak Lensi. Baik, berarti ini tuh untuk lebih ke orang tua ya, agar orang tua itu bisa lebih membuka matanya, melihat potensi anaknya itu apa, karena pada dasarnya setiap potensi anak itu berbeda-beda dan tidak bisa dipukul rata, bahwa anak ini harus bisa ini. Sering juga banyak terjadi kasus bahwa orang tua itu sering kayak memarahi anaknya, membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain gitu ya. Itu terjadi pada orang tua yang kurang memahami tentang potensi dari anaknya. Pembahasan kita selanjutnya nih ya, yaitu mengenai ruang lingkup dari konseling keluarga, atau apa aja sih yang ada di dalam ruang lingkup, apa aja yang ada di dalam konseling keluarga. Mbak Nurul nih bisa memulai atau mengenai ruang lingkup konseling keluarga. Nah, iya. Kalau menurut saya, silakan. dari siapa nih? Dari Mbak Nurul atau Mbak Nurul? Mbak Liah dulu atau Mbak Nurul dulu, nggak apa-apa. Saking semangat dulu ya. Ya, silahkan.
Jadi di sini yaitu membahas tentang pola interaksi antar keluarga. Pola interaksi keluarga itu apa sih? Nah, hubungan yang terjadi di dalam anggota keluarga antara ayah, ibu, dan anak gitu, yang saling mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki perilaku individu yang lain, atau sebaliknya dengan adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Nah, interaksi yang terbentuk yaitu ada interaksi antara ayah dan ibu, interaksi istri dan suami, atau anak dengan anak gitu. Nah, di mana interaksi antar keluarga ini saling mempengaruhi gitu. Jadi misalnya si ibu nih pengen dibantuin gitu. Nah, dengan begitu si anaknya kan langsung bantuin. Nah, itu terjadi interaksi antar keluarga gitu. Nah, di mana interaksi keluarga ini harus berjalan dengan baik dan betul. Begitu Mbak Lensi. Baik, jadi di dalamnya tuh ada membahas tentang pola interaksi di antar keluarga. Jadi kan karena ya namanya keluarga, kita setiap hari bertemu pasti selalu melakukan suatu hubungan interaksi, dan di situ agar selalu tercapai interaksi yang baik-baik aja agar keluarganya itu tetap harmonis. Selanjutnya boleh saya lanjutkan? Silahkan. Oke, membahas tentang lingkup konseling keluarga pasti ada problem. Misalnya nih, kurangnya kepercayaan antara pasangan. Nah, biasanya yang paling protektif itu ceweknya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, itu sudah menyebabkan konflik besar dalam suatu hubungan. Terus biasanya tuh cewek suka banget tuh ngecek HP pasangan. Padahal dikiranya selingkuhan, padahal cuma teman. Dan hadirnya konseling keluarga ini membantu hubungan menjadi lebih harmonis. Nah, caranya tidak hanya dari satu pihak aja, dikomunikasikan caranya. Tidak hanya dari satu pihak aja, tapi diomongin baik-baik secara kekeluargaan. Begitu Mbak Nancy. Jadi di dalam konseling keluarga ruang lingkupnya itu kan pasti membahas tentang problematika yang salah satunya adalah kepercayaan. Karena kepercayaan itu merupakan dasar dari suatu hubungan ya, bukan cuma kayak kepercayaan terhadap pasangan aja, tapi kepercayaan juga kepada anak gitu ya. Kalau udah nggak percaya tuh gimana mau membangun keluarga yang harmonis gitu. Jadi masalah ini bisa diselesaikan dengan konseling keluarga. Nah, selanjutnya. Nah, jadi ruang lingkup konseling keluarga ini juga membahas tentang fungsi keluarga. Jadi fungsi keluarga itu sendiri adalah ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Jadi hal ini mencerminkan seperti gaya pengasuhan, konflik keluarga, dan kualitas hubungan keluarga. Nah, fungsi keluarga ini sendiri ada beberapa macam. Seperti yang pertama itu adalah fungsi keagamaan. Jadi kan di dalam keluarga ini merupakan tempat pertama seorang anak mengenal dan menanamkan serta menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai agama. Jadi di dalam keluarga ini seorang anak itu merupakan keluarga itu merupakan pendidikan pertama seorang anak, dan itu juga termasuk dalam pendidikan keagamaan. Nah, selanjutnya ada fungsi sosial budaya. Dalam fungsi keluarga ini, keluarga berfungsi memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarganya dalam mengembangkan kekayaan sosial budaya bangsa yang beraneka ragam. Nah, selanjutnya ada fungsi cinta dan kasih sayang. Jadi, keluarga memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan suami istri, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan anak-anak, serta hubungan kekerabatan antar generasi. Selanjutnya ada fungsi perlindungan. Dan di sini keluarga sebagai tempat berlindung anggota keluarganya dan menumbuhkan rasa aman serta tentram serta kehangatan bagi setiap anggota keluarganya. Selain itu juga ada beberapa fungsi lain seperti fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pembinaan lingkungan, dan banyak fungsi lainnya. Oke. Jadi ruang lingkupnya itu juga di dalam ruang lingkup itu masih ada fungsi keluarga, dan di dalam fungsi keluarga itu ada banyak banget fungsi keluarga seperti fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosial dan pendidikan, dan fungsi-fungsi yang lainnya. Yang terakhir nih dari Mbak Triani, ada tambahan mengenai ruang lingkup konseling keluarga? Ya, saya akan menambahkan dari pendapat Mbak Alia, Mbak Nurul, dan Mbak Titis tadi. Selain dari mereka, ruang lingkup
di keluarga itu membahas tentang kondisi lingkungan kehidupan keluarga. Ini menurut salah satu ahli, yaitu Garsa, lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang mula-mula memberikan pengaruh yang mendalam bagi anak. Dari anggota-anggota keluarganya, ayah, ibu, anak, dan saudara-saudara lainnya, anak memperoleh segala kemampuan dasar, intelektual maupun sosial, setiap sikap, pendapat, pandangan orang tua itu akan dicontoh oleh anak, akan dicontoh dan ditiru begitu dalam hal ini. Lingkungan keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama ini sangat penting untuk pola perilaku si anak tersebut, karena di dalam keluarga anak pertama kali mendapatkan pengetahuan tentang nilai dan norma. Baik, ini juga sangat mempengaruhi ya, karena yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu adalah kondisi lingkungan di kehidupan keluarga tentunya. Nah, baik, pengobrolan kita hari ini tuh sangat-sangat seru sekali ya, karena ini sangat relevan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kira-kira cukup dulu ya buat hari ini sesi ngobrol-ngobrol kita. Seru banget. Terima kasih buat semua narasumber atau teman-teman saya, dan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah menonton. Apabila ada kritik atau saran, boleh banget, kita sangat menantikannya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.